Terima kasih Bram, dan untuk mengolah soal profitabilitas dan arah ekspansi bisnis Pegadaian, saat ini telah bergabung bersama kami Damar Latri Setiawan, Direktur Utama PT Pegadaian. Pak Damar, apa kabar? Selamat datang di studio CNBC Indonesia. Kabar baik, Mbak Nike. Alhamdulillah sehat dan Pegadaian semakin baik terus. Luar biasa. Kalau kita melihat tren yang berada di beberapa tahun belakangan ini, apalagi kita masih berada dalam era suku bunga tinggi dengan harapan akan ada pemangkasan di bulan September ini. Lalu kontribusi seperti apa yang sudah diberikan Pegadaian terhadap negara dari 5 hingga 10 tahun terakhir? Baik, Mbak Nike. Jadi Pegadaian ini sedikit unik gitu kan. Jadi Pegadaian ini selalu mengikuti adanya perkembangan ekonomi. Jika perkembangannya ekonomi itu bagus, Pegadaian terkerek juga karena mayoritas nasabah Pegadaian memang untuk bergerak di UMKM. Tapi begitu perekonomian turun, Pegadaian tetap juga naik. Ini ada sebabnya. Kenapa? Karena masyarakat saat ini sudah teredukasi sekali untuk menabung, terutama nabung emas. Sehingga waktu perekonomian turun, kemudian ada yang kena PHK, ini penolongnya emas ini. Sehingga mereka masuk ke Pegadaian, sehingga kinerja kami menjadi baik juga. Dan apa yang kami berikan kepada negara ini, tentunya 5 tahun terakhir ini, Pegadaian memberikan akses layanan yang sangat mudah. Ya, bisa dari layanan langsung maupun digitalnya. Nah, ini yang kami berikan. Di samping itu juga produk-produk yang menarik, yang memudahkan masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya, dan terutama untuk para UMKM. Baik, tapi kalau bicara di tahun 2024 ini, di semester 1 misalnya, banyak juga sektor-sektor lain yang menganggap tahun ini bukanlah tahun yang mudah begitu. Evaluasi Bapak terhadap kinerja Pegadaian hingga pertengahan tahun seperti apa? Di Pegadaian ini alhamdulillah sampai semester 1 atau bulan Juni kemarin untuk kinerja kami itu tumbuh 22%. Tepatnya 22,7%. Itu di kinerja keuangannya atau OSL-nya. Tetapi di laba pun kami meningkat itu sampai 30%. Tentunya di sini adanya inovasi yang kami terapkan, kemudian pelayanan yang kami tingkatkan sehingga masyarakat semakin nyaman untuk berinteraksi dengan Pegadaian. Dan dimudahkan juga karena mayoritas yang berhubungan dengan Pegadaian itu UMKM, sehingga bagaimana mendapatkan dana yang paling cepat dan murah ya Pegadaian. Sehingga meskipun ada tantangan yang berat, kami masih tumbuh dengan baik. Bahkan dari tadi kalau omset atau OSL kami tumbuh 22%, nasabah kami juga tumbuh. Jadi meskipun saat ini kami tumbuh sampai 11% untuk nasabahnya sampai September kemarin. Baik, apakah artinya UMKM ini menjadi pilar terbesar di Pegadaian saat ini? Setuju sekali Mbak Nike, karena tentunya Pegadaian ini cocok sekali dan menjadi sahabat para UMKM yang ada saat ini. Jadi kami mempunyai jaringan sangat luas, kemudian kami punya agen-agen yang sangat luas, sehingga masyarakat yang paling bawah pun bisa mengakses Pegadaian ini dengan mudah, kemudian dengan pelayanan yang cepat dan sangat murah sekali. Baik, apakah akan terus menjadi pilar utama hingga akhir 2024 menurut Bapak? Pasti, jadi sampai 2024 ini pusat portofolio terbesar kami adalah di Gademasnya. Dan Gademas ini kami lakukan literasi untuk para UMKM, kita sebagai mitra UMKM, sehingga dia misalnya dia kesulitan, tabungan emasnya itu ada. Dan kita berikan edukasi masyarakat bagaimana menabung emas yang baik. Sehingga jika tadi saya ulangin, kondisi saat ini kesulitan, emas ini sebagai penolong. Nah, itu satu-satunya ataupun yang lembaga yang bisa milik pemerintah dan cepat dan dijamin aman ya Pegadaian. Jadi insya Allah Pegadaian semakin ke depan, semakin perekonomian baik, kita sangat membantu ataupun bermitra dengan UMKM. Baik, bicara UMKM ini sangat erat kaitannya juga dengan daya beli kelas menengah, begitu, di mana kita juga mendengar banyak sekali fenomena kelas menengah yang katanya turun kelas. Apakah ini terasa di Pegadaian? Kalau lihat dari kinerja nggak terasa, karena tumbuh 22 bahkan sampai September tumbuh 24, dan ini lebih kecenderung mungkin para kelas menengah yang menurun, dia mengalihkan asetnya ke emas. Ini terbukti dengan penjualan emas kami juga menaik sangat tajam untuk saat ini. Mereka mengalihkan ke emas, kemudian juga tentunya
produk-produk kami yang menarik lainnya tuh cepat tumbuh gitu. Jadi agak beda dengan yang lain mungkin ya, karena Pegadaian tadi kami utamakan pelayanan dan kecepatan ini yang mungkin masyarakat butuhkan saat ini. Baik, kita lihat beberapa saat terakhir harga emas global ini bahkan sudah menyentuh all time high lagi begitu. Apakah ini menjadi salah satu faktor yang menciptakan peluang di Pegadaian? Iya, karena Pegadaian ini kalau kita dari tahun 1901 pegawai karyawan Pegadaian atau Pegadaian sendiri itu sangat mengenal emas. Jadi kalau bicara masalah emas ya Pegadaian ahlinya gitu. Dan kami sangat paham banget mengenai pergerakan emas ini. Tentunya kami akan bisa memanfaatkan. Dan saat ini tentunya Mbak Nika udah mulai dengar dari tahun lalu bahwa ada bullion bank, ada bullion service. Pegadaian insya Allah nanti udah siap. Ya, nanti tahun depan kita bisa meluncurkan produk-produk yang ada hubungannya sama bullion service ini. Baik, lalu melihat 2024 ini tinggal beberapa bulan lagi sebelum menyentuh akhir. Lalu peluang apa yang mungkin disiapkan Pegadaian untuk tetap meraih profitabilitas yang lebih tinggi lagi hingga akhir tahun? Oke, sampai akhir tahun insya Allah kami terjaga. Ini terbukti dengan historical, ya memang setiap akhir tahun itu kami melalui peningkatan. Dan ini juga terbukti bahwa perekonomian semakin baik. Dan tadi saya sempat dengar bahwa bulan depan atau minggu depan The Fed akan melakukan suku bunga. Ini juga sangat bagus banget untuk menggerakkan perekonomian masyarakat Indonesia. Sehingga 3 bulan terakhir ini saya yakin bahwa permintaan kredit untuk teman-teman mitra UMKM pasti akan semakin meningkat. Ya, kita berikan pelayanan yang baik. Kemudian yang penting adalah inovasi ataupun untuk kecepatan dalam pelayanan itu. Dan tentunya kita selalu melakukan pendampingan kepada UMKM itu. Baik, apakah ini artinya ada target yang lebih tinggi lagi yang mungkin direvisi oleh Pegadaian hingga akhir tahun? Gini, sampai akhir tahun ini tentunya kami, energi kami di samping untuk melewati target yang udah ada, jujur untuk penjualan kami udah melewati Mbak Nika gitu, tapi kami tetap memaksimalkan. Tapi kami juga berpikir ke depan, dengar menjadi tahun yang agak berat juga. Sehingga sisa waktu yang ada ini kami lakukan pembenahan untuk memberikan fondasi yang kuat untuk tahun 2025. Termasuk dari IT kami kita benahin lebih bagus lagi, untuk kapabilitas para karyawan kami kami tingkatkan, kemudian untuk produk-produk yang masih kekurangan kita benahin. Jadi insya Allah kita bisa nyuri setar untuk tahun depan. Jadi 3 bulan terakhir ini di samping tetap memaksimalkan kinerja, tapi kami memberikan fondasi yang kuat untuk tahun 2025.